Alas Purwo adalah tempat yang sangat terkenal di Indonesia dan memiliki aura istimewa di kalangan penggiat spiritual. Sudah sejak lama Alas Purwo dikenal sebagai tempat yang angker, bahkan dianggap sebagai kerajaan jin, karena makhluk-makhluk halus atau lelembut dan aneka makhluk gaib berkumpul di sana. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, juga disebut-sebut sering bersemadi di salah satu gua di Alas Purwo. Menurut sebagian orang, jika kita masuk ke Alas Purwo dan tersesat di dalamnya, hampir dapat dipastikan kita akan hilang, dalam arti tidak bisa kembali dan tidak dapat ditemukan orang lain. Karenanya, Alas Purwo juga sering dianggap sebagai hutan yang menyesatkan. Lalu bagaimana jika kita masuk ke Alas Purwo dan benar-benar tersesat di dalamnya? Menurut orang-orang yang percaya, solusinya adalah terus melangkah ke depan, dan jangan menengok ke belakang. Mengapa Alas Purwo memiliki reputasi mistis yang sangat terkenal? Dan apa saja sebenarnya yang ada di sana? Saya melakukan reportase khusus ke Alas Purwo, mengumpulkan aneka pendapat serta wawancara, dan berikut ini laporannya. Selamat menyelami dunia misteri. Alas Purwo terletak di Kecamatan Tegal Limo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di dekat Alas Purwo ada desa bernama Kalipait, yang masuk Kecamatan Tegal Limo, Banyuwangi. Karena desa itu berbatasan langsung dengan Alas Purwo, orang-orang di desa itu pun sangat mengenal Alas Purwo. Dan mereka menyatakan bahwa Alas Purwo memang angker serta menjadi tempat hunian makhluk-makhluk gaib. Mengapa makhluk-makhluk gaib berkumpul di Alas Purwo? Jawabannya bisa merujuk pada fakta bahwa Alas Purwo adalah hutan tertua di Pulau Jawa. Alas Purwo bahkan disebut sebagai tanah pertama yang lalu membentuk Pulau Jawa. Alas Purwo memiliki luas lebih dari 44.000 hektar. Di dalamnya terdapat aneka flora dan fauna, gua dan savana, hingga berbatasan dengan pantai. Dengan latar belakang semacam itu, pantas kalau kemudian Alas Purwo menjadi tempat yang sempurna bagi makhluk-makhluk mistis untuk berkumpul. Karenanya pula, Alas Purwo sering disebut sebagai kerajaan jin, akibat banyaknya makhluk gaib yang ada di sana. Ketika saya mendatangi Alas Purwo dan mampir ke desa Kalipait, ada yang berpesan kepada saya bahwa jika berada di dalam Alas Purwo dan mendengar suara-suara yang aneh, sebaiknya tidak usah dihiraukan. Karena itu bisa jadi panggilan makhluk gaib yang lagi iseng. Jika suara itu didatangi atau diikuti, nanti bisa menyesatkan dan sulit keluar dari Alas Purwo. Mendengar penuturan itu, saya agak bingung. Apa ia makhluk gaib juga suka iseng? Mendengar pertanyaan saya, warga di sana kemudian menceritakan bahwa beberapa makhluk gaib di sekitar Alas Purwo memang kadang iseng dan mengerjai manusia. Salah satu makhluk gaib yang sudah terkenal suka iseng bernama Gayatri, yang merupakan sosok jin wanita. Dia sering tiba-tiba muncul di sekitar pintu masuk Alas Purwo. Jadi, di pintu Alas Purwo ada gapura selamat datang, dan di sana ada beberapa petugas yang berjaga. Jin wanita bernama Gayatri tadi kadang iseng menampakkan diri di sekitar tempat itu, khususnya jika ada penjaga baru yang menggantikan penjaga lama. Jadi Gayatri suka mengejutkan seseorang dengan penampakannya, lalu menghilang lagi begitu saja. Kisah itu sudah populer, khususnya di kalangan masyarakat sekitar Alas Purwo. Ketika saya tanya apakah Gayatri termasuk jin baik atau jahat, warga yang saya tanya mengatakan bahwa Gayatri adalah jin yang baik. Ia jin yang bertugas menebarkan kedamaian di Alas Purwo, kata orang tersebut. Sebagai hutan, Alas Purwo memiliki rerimbunan pohon yang sangat lebat. Saat kita masuk ke dalamnya, dan melangkah atau berkendara di jalanan yang ada di sana, suasana jalanan itu terasa gelap, karena sinar matahari tidak bisa menembus kerimbunan pohon-pohon yang ada di sana. Suasananya seperti hari menjelang sore. Menurut orang-orang yang saya temui, di jalanan Alas Purwo itu sering muncul aneka penampakan, akibat banyaknya makhluk mistis yang menghuni tempat itu. Salah satu penampakan yang sangat populer di kalangan masyarakat sana adalah penampakan sepasukan prajurit berkuda dengan pakaian ala kerajaan. Pasukan berkuda itu sering terlihat orang yang kebetulan sedang ada di jalanan Alas Purwo. Namun pasukan itu terus saja lewat dengan derap kaki-kaki kuda yang menapak tanah,
tidak menghiraukan orang-orang yang dilewatinya. Menurut warga desa Kalipait, prajurit berkuda itu hanya lewat dan tidak mengganggu siapapun. Lalu kemana perginya para prajurit yang berkuda tadi? Menurut warga yang saya wawancarai, pasukan berkuda itu seringkali menuju keraton gaib yang ada di Alas Purwo. Keraton gaib yang ia maksud adalah Gua Istana, yang lokasinya terletak cukup dekat dengan Pantai Pancur. Banyak pelaku spiritual yang menggunakan Gua Istana untuk bertapa dengan tujuan mencari pusaka, ilmu gaib, sampai pesugihan. Selain keraton gaib, ada pula tempat yang disebut kerajaan gaib, yang merujuk pada situs kawitan. Letaknya masih di dalam Alas Purwo, dan terkenal sebagai tempat mistis sekaligus disakralkan. Lokasi tepatnya dekat dengan Pura Luhur Giri Salaka. Situs kawitan disebut kerajaan gaib, karena terkait dengan legenda sebuah kerajaan besar yang terletak di dalam dan sekitarnya. Hal lain yang juga misterius di Alas Purwo adalah keberadaan sosok wanita yang disebut penguasa Pantai Pancur. Alas Purwo berbatasan dengan pantai, bernama Pantai Pancur, yang letaknya dekat dengan Gua Istana. Pantai itu menyimpan kisah panjang dari masa lalu, terkait seorang wanita yang belakangan dianggap sebagai penguasa Pantai Pancur. Wanita itu kini dipanggil dengan sebutan Ibu Ratu Pantai Pancur. Masyarakat desa Kalipait percaya, Ibu Ratu Pantai Pancur adalah jin leluhur yang menjaga pantai tersebut. Sementara para pelaku spiritual menghormati lokasi itu sebagai tempat berkomunikasi dengan penguasa pantai. Sebagaimana umumnya tempat-tempat angker dan mistis lain di Indonesia, Alas Purwo juga memiliki juru kunci. Dan juru kunci tersebut membenarkan kalau Alas Purwo memang hutan yang sangat angker. Ada banyak hutan angker di Nusantara, katanya, dan Alas Purwo adalah yang paling angker. Juru kunci itu lalu menceritakan bahwa karena keangkerannya itu pula, banyak orang yang datang ke Alas Purwo untuk mencari wangsit, ilmu gaib, sampai pencarian pusaka. Sebagian orang itu bisa keluar lagi dari Alas Purwo dengan selamat, namun banyak pula yang tidak pernah keluar alias hilang begitu saja di dalam hutan tersebut. Ketika saya tanya soal pesugihan di Alas Purwo, juru kunci itu mengatakan bahwa kebanyakan orang yang datang dengan tujuan pesugihan biasanya akan mendatangi Gua Istana yang ada di sana. Di Alas Purwo ada beberapa gua, salah satunya adalah Gua Istana. Sepertinya Gua Istana juga yang paling populer, karena menjadi tempat tujuan bagi orang-orang yang ingin mendapat wangsit, pusaka, sampai pesugihan. Letak Gua Istana sebenarnya agak sulit didatangi, karena tempatnya yang cukup terpencil. Namun orang-orang tetap berdatangan ke sana, karena mereka meyakini kalau tempat itu memang keramat. Saya pun mendatangi Gua Istana, sambil berharap bisa menemukan orang yang sedang mencari wangsit, pusaka, atau pesugihan yang bisa diwawancarai. Ketika sampai di sana, saya memang mendapati beberapa orang, namun rata-rata mengaku datang ke sana sebagai wisatawan. Ada pula dua pria yang berada di sana, dan menyatakan bahwa mereka sebenarnya tertarik pada pesugihan di Gua Istana. Tapi kami agak ngeri, kata salah satunya. Saya jadi penasaran, dan bertanya, ngeri gimana? Pria itu lalu menceritakan seseorang yang dikenalnya, yang dulu pernah datang ke Gua Istana untuk tujuan mencari pesugihan. Sebut saja namanya Adian. Adian pamitan pada keluarganya bahwa ia bermaksud datang ke Alas Purwo. Namun, setelah itu ia hilang sampai beberapa bulan tanpa kabar apapun. Keluarganya mencari-cari. Karena ia diketahui masuk ke Alas Purwo, dan bermaksud mendatangi Gua Istana, pencarian pun difokuskan di sekitar tempat itu. Setelah beberapa hari pencarian, akhirnya Adian ditemukan. Ia sedang duduk sendirian di bawah sebuah pohon. Padahal, pencarian sebelumnya sudah mendatangi tempat itu, namun tidak menemukan Adian. Ketika akhirnya Adian ditemukan, ia tampak kaget saat diberitahu bahwa ia telah hilang beberapa minggu. Dengan bingung, Adian mengatakan bahwa ia baru pergi selama 2 hari. Pria yang menceritakan itu kepada saya mengatakan, kayaknya ada semacam perbedaan dimensi antara Adian dan orang-orang yang mencarinya. Lalu pria itu melanjutkan ceritanya. Setelah orang-orang menemukan Adian,
Mereka pun bertanya kemana saja dia pergi sampai berminggu-minggu tanpa kabar. Dengan bingung, Adian menjelaskan bahwa saat ia masuk Alas Purwo dan bermaksud menuju gua istana, ia bertemu dengan seorang perempuan berpakaian putih. Perempuan itu menyapa, dan mereka lalu berkenalan. Ketika Adian mengatakan bahwa ia akan ke gua istana, perempuan itu menawarkan untuk mengantarkan Adian ke sana. Adian tidak menolak tawaran itu, karena nyatanya dia juga belum pernah datang ke gua istana, sehingga tidak yakin rute mana yang harus dilewati. Maka Adian pun melangkah bersama perempuan berpakaian putih itu di dalam Alas Purwo, menuju gua istana. Namun, sebelum sampai di gua istana, perempuan itu mengajak Adian untuk mampir ke tempat tinggalnya terlebih dulu. Adian agak heran, namun menuruti saja ajakan perempuan itu. Lalu mereka berbelok di suatu jalan, dan Adian melihat sebuah tempat mirip rumah yang terbuat dari anyaman rotan. Adian dibawa masuk ke rumah perempuan itu, dijamu makan dan minum, hingga entah bagaimana ia seperti lupa pada tujuannya ke gua istana. Ketika Adian merasa sudah 2 hari berada di rumah perempuan tersebut, suatu pagi ia terbangun dari tidur, dan mendapati dirinya berada di bawah sebuah pohon. Sementara rumah yang sebelumnya ia lihat sudah tak ada lagi. Pada waktu itulah ia kemudian ditemukan orang-orang yang mencarinya, yang mengatakan kepadanya bahwa ia telah hilang selama beberapa minggu. Gara-gara peristiwa itu, Adian membatalkan niatnya untuk mencari pesugihan di Alas Purwo. Pria yang menceritakan kisah itu kepada saya lalu berkata, "Karena kisah itulah kami jadi ngeri. Takutnya kalau kami juga masuk dimensi lain, lalu dinyatakan hilang." Mendengar penuturan itu, saya jadi teringat pada orang-orang yang disebut hilang ketika memasuki Alas Purwo. Apakah orang-orang yang hilang itu sebenarnya masuk dimensi lain? Sepertinya masih banyak hal yang bisa ditelusuri dan diungkap dari Alas Purwo. Namun durasi video ini sudah lumayan panjang. Mungkin kapan-kapan saya akan melanjutkannya di video lain, agar tidak membuat kalian bosan. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di reportase berikutnya. Terima kasih.